Hari ini kita mengenang sosok murid yang setia, yang dipulihkan oleh kasih Kristus, Santa Maria Magdalena. Karena kesetiaannya berdiri di bawah salib dan menjadi saksi pertama kebangkitan, ia diutus Yesus untuk mewartakan kabar gembira kepada para murid. Gereja pun mengagungkannya sebagai rasul dari para rasul. Sebelum memulai ibadat petang, marilah kita memohon dukungan doa Santa Maria Magdalena. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria Magdalena, engkau pernah mengalami penderitaan dan terbelenggu dalam kegelapan serta kesakitan. Sebagaimana kami pun sering mengalami pergumulan dalam hidup kami. Bantulah kami untuk percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan kami, membawa kami keluar dari kegelapan menuju terang, serta membuka bagi kami jalan menuju kehidupan baru yang penuh harapan. Santa Maria Magdalena, engkau tidak meninggalkan imanmu ketika mengalami kesedihan yang mendalam. Sebaliknya, engkau semakin mendekat kepada Allah dan membiarkan iman serta doa memberikan secercah terang di tengah kegelapan hidupmu. Doakanlah kami agar kami selalu mencari Tuhan ketika segala sesuatu terasa tidak memiliki harapan. Bantulah kami untuk menemukan penghiburan, kekuatan dan kedamaian melalui gerejanya, serta melalui sakramen-sakramen yang telah diberikannya kepada kami. Ajarlah kami untuk tetap percaya bahwa dalam setiap keadaan Allah selalu menyediakan jalan bagi kami. Santa Maria Magdalena, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Marilah kita memuji wanita yang tabah hati, terkenal di mana-mana karena kesuciannya, penuh cinta pada Tuhan, teguh kuat dalam iman, gagah ditempuhnya jalan, berpedoman pengabdian. Badan diatur kuasa, hati dikuatkan doa, maka kini menikmati kegembiraan surgawi. Terpujilah Allah Bapa bersama Putra dan Roh-Nya, yang melimpahkan kurnia kepada hamba yang setia. Amin. Ya Tuhan, hamba-Mu bersukacita atas karya keselamatan-Mu. Betapa gembira hatiku ketika dikatakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami telah berdiri di gerbang-Mu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem, engkau dibangun sebagai kota yang rapat tersusun. Suku bangsa berziarah kepadamu, suku bangsa Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan sesuai dengan peraturan Israel. Di sanalah terdapat kursi pengadilan, kursi keluarga Raja Daud.
Mohonkanlah damai sejahtera bagi Yerusalem, damai sejahtera bagi orang yang mencintai Engkau. Semoga damai sejahtera turun atas wilayahmu dan kemakmuran atas istanamu. Atas nama semua saudara dan sahabatku, aku mengucapkan selamat kepadamu. Demi baik Tuhan Allah kita, aku memohonkan kebahagiaan bagimu, kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, hamba-Mu bersukacita atas karya keselamatan-Mu. Bagaikan rumah di atas wadas, demikianlah hati wanita suci dilandaskan pada perintah Allah. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah para pembangun bekerja. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah para pengawal berjaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, pergi tidur larut malam, dan mencari nafkah dengan susah payah. Tetapi Tuhan menganugerahkan kesejahteraan kepada orang yang dicintainya. Putra-putra sungguh anugerah Tuhan, dan buah kandungan sungguh ganjarannya. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah putra yang diperanakan pada masa muda. Berbahagialah orang yang mengisi tabung panahnya sampai penuh. Ia tidak akan dipermalukan oleh musuh, tetapi akan menghalau mereka dari pintu gerbang. Kemuliaan kepada Bapa, Putera, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bagaikan rumah di atas wadas, demikianlah hati wanita suci dilandaskan pada perintah Allah. Tangan Tuhan meneguhkan dia, maka ia akan diberkati selama-lamanya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah memberkati kita dalam Kristus dengan segala berkat rohani di surga. Sebab dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum menciptakan jagat raya, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapannya. Dengan cinta Allah telah menentukan kita menjadi puteranya, dengan perantaraan Yesus Kristus, karena kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah rahmat-Nya yang mulia, yang dianugerahkannya kepada kita dalam Putera yang dikasihinya. Dalam Kristus kita telah memperoleh penebusan berkat darah-Nya, yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita, menurut kekayaan rahmat-Nya yang dilimpahkannya kepada kita. Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan, Allah telah menyatakan rencana kehendak-Nya kepada kita, sekadar kerelaan yang diikhtiarkannya dalam Kristus sejak dahulu, untuk menggenapkan segala zaman, yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi dalam diri Kristus sebagai kepala. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Tangan Tuhan meneguhkan dia, maka ia akan diberkati selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu bahwa segala-galanya menguntungkan mereka yang mencintai Allah, yaitu semua orang yang terpanggil menurut rencana Allah dari semula. Karena semua orang yang dikenal Allah dari semula, ditentukannya dari semula pula untuk menjadi serupa dengan citra putranya, supaya di antara banyak saudara, Kristus menjadi yang sulung. Semua yang ditentukan Allah dari semula, dipanggilnya juga. Semua yang dipanggil, diselamatkannya. Dan semua yang diselamatkan, dimuliakan olehnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan memilih dia dan mencintai dia. Tuhan memilih dia dan mencintai dia. Tuhan menerimanya ke dalam kemuliaan dan mencintai dia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan memilih dia dan mencintai dia. Maria mewartakan kepada para murid, "Aku telah melihat Tuhan. Haleluya." Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya, kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina-dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hambanya, demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Maria mewartakan kepada para murid, "Aku telah melihat Tuhan. Haleluya." Marilah kita bersama para wanita kudus berdoa kepada Tuhan untuk gerejanya. Ingatlah akan gerejamu ya Tuhan. Dengan iman yang teguh, para martir menghadapi kematian badani. Berikanlah kekuatan kepada gereja dalam segala cobaan. Ingatlah akan gerejamu ya Tuhan. Dengan tabah, para wanita kudus menjawab panggilan rahmat dalam perkawinan suci. Semoga gerejamu subur dalam kerasulannya. Ingatlah akan gerejamu ya Tuhan. Dengan sabar para janda suci menguduskan kesepiannya dengan doa dan bakti.
Semoga gerejamu menunjukkan cinta kasih kepada dunia. Ingatlah akan gerejamu ya Tuhan. Dengan tekun para ibu mendidik anak-anak bagi kerajaan Allah dan masyarakat. Semoga gerejamu membimbing semua manusia kepada keselamatan dan kehidupan abadi. Ingatlah akan gerejamu ya Tuhan. Dengan gembira, semua wanita suci memandang cahaya wajah-Mu. Semoga para anggota gereja yang telah meninggal bergembira karena memandang wajah-Mu. Ingatlah akan gereja-Mu ya Tuhan. Sejenak kita kembali bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Dan marilah kita bawa apa yang menjadi harapan kita kepada Tuhan. Marilah kita mohon, ingatlah akan gereja-Mu ya Tuhan. Ingatlah kami ya Tuhan, bila Engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu, dan ajarilah kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah yang Maha Mulia, Putra-Mu yang tunggal menyampaikan kabar sukacita Paskah yang mulia pertama-tama kepada Maria Magdalena. Semoga berkat teladan dan doanya, kami mewartakan Kristus yang hidup dan kelak melihatnya meraja dalam kemuliaan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat sore sudah selesai. Syukur kepada Allah. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putra-Mu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Santo Charbel Makhlouf adalah seorang imam dan pertapa Maronit dari Libanon yang hidup dalam doa, puasa, dan kesederhanaan. Ia begitu dihormati dan dicintai, bukan hanya di negaranya, tetapi juga di seluruh dunia. Ia wafat pada malam Natal 24 Desember 1898 dan dikenal karena tubuhnya yang tidak membusuk, serta puluhan ribu mukjizat yang terjadi setelah wafatnya. Melalui perantaraan doanya, banyak orang, baik dari iman Kristen maupun yang bukan, telah menerima kesembuhan, pertolongan, dan pertobatan.
Marilah saat ini kita sungguh-sungguh memohon syafaat Santo Charbel bagi pergumulan, persoalan, dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan yang utama, kiranya melalui pertolongan Santo Charbel, kita diteguhkan dan dimampukan melaksanakan rencananya dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Santo Charbel, setiap kali kami melihat Engkau berlutut di atas tikar sederhana, berpuasa, melakukan pantang, dan tenggelam dalam doa kepada Allah, semakin bertumbuhlah harapan dan iman kami kepadamu. Kami mohon kepadamu, sudilah kiranya Engkau menolong kami agar memperoleh permohonan kami ini. Marilah kita sampaikan permohonan kita kepada Santo Charbel. Santo Charbel, Engkau menjadi terang bagi dunia. Bimbinglah kami agar menjadi saksi iman yang hidup dan rendah hati di tengah dunia. Santo Charbel, doakanlah kami. Ya Yesus yang Maha Damai, Engkau telah mengangkat hamba-Mu yang terkasih, Santo Charbel, kepada kesempurnaan hidup menurut teladan kitab suci. Dengan penuh iman, kami memohon kepadamu, anugerahkanlah kepada kami rahmat agar sisa hidup kami dapat kami jalani seturut kehendak dan tuntunan-Mu. Kami mengasihi Engkau ya Allah Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah kami, Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Charbel, pendoa yang setia, doakanlah kami. Santo Charbel, teladan hidup membiara, doakanlah kami. Santo Charbel, pencinta Ekaristi, doakanlah kami. Santo Charbel, hamba yang taat, doakanlah kami. Santo Charbel, penyembuh mereka yang sakit, doakanlah kami. Santo Charbel, sahabat orang menderita, doakanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Doakanlah kami ya Santo Charbel, supaya kami layak menerima janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, yang telah memberikan kepada Santo Charbel rahmat iman yang besar dan kesetiaan yang sempurna. Semoga melalui doanya, kami juga hidup suci dan layak menerima rahmat surgawi. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.